Drama kasus suap yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto memasuki babak baru. Setelah pra-peradilannya kandas, kini Hasto ditahan KPK. Tanda-tanda penahanan Hasto terlihat usai dirinya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam sebagai tersangka. Sekeluar dari ruang pemeriksaan, Hasto sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan di borgol. Hasto pun digiring petugas KPK ke ruang konferensi pers untuk diumumkan penahanannya. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan alasan penahanan Hasto. Hasto diduga menyuruh Harun Masiku untuk meredam ponselnya sebelum kabur. Hasto juga diduga meminta sejumlah orang memberikan kesaksian palsu ke KPK yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Saat akan dimasukkan ke mobil tahanan, Hasto mengaku siap menerima konsekuensi hukum dengan kepala tegap. Terima kasih rekan-rekan pers. Terima kasih masyarakat Indonesia yang sangat cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan Hasto ini merupakan kedua kalinya setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap serta merintangi penyidikan Harun Masiku dan langsung ditahan. Hasto sendiri sudah berupaya lepas dari status tersangka dengan melanjutkan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan, namun upayanya kandas. Liputan melaporkan. Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Penyidik KPK tidak mengindahkan proses pra-peradilan, kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan persidangan, bahkan telah menentukan hakim yang akan mengadili perkara ini. Bahwa PDI Perjuangan menginginkan KPK yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK pada Kamis pagi. Ia diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku dan dugaan tindak pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hasto menjalani pemeriksaan meski menyayangkan pemanggilan pemeriksaan oleh KPK yang ia duga dipengaruhi banyak agenda-agenda politik dari sejumlah pihak yang ingin menjatuhkan dirinya dan PDIP. Meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ya udah siap lahir batin. Jadi saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Kasus korupsi yang menyeret Hasto ini bermula pada tahun 2019. Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio Fridelina. Sebagian dana suap berasal dari Hasto Kristianto, $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura periode 16 hingga 23 Desember 2019.
Tujuannya adalah Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel. Peran Hasto dalam aksi suap, mengendalikan penyusunan kajian hukum terkait putusan MA, melobi Wahyu Setiawan anggota KPU untuk menetapkan Harun Masiku, mengatur pengantaran uang suap kepada Wahyu Setiawan. Selain Hasto, 4 orang lainnya juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Agustiani, Tio Fridelina, dan Saiful Bahri. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan.